Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Prilly Risakota dengan NIM 1320134059. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas C, program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ambon. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang menjadi pemicu terjadinya tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Guna saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas 8 dari mata kuliah akuntansi 2. Mari kita simak pembahasannya. Salah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan tindakan kecurangan atau fraud, karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Mengingat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat semua pihak mawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud atau kecurangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Mulai dari sektor usaha yang terkecil hingga sebuah bisnis yang besar, lokal maupun internasional, dimungkinkan dijalankan oleh beberapa orang karyawan yang dapat melakukan tindakan fraud seperti penggelapan aset perusahaan hingga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Seorang ahli tuan kota pada tahun 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kemudian ada seorang ahli bernama Karyono pada tahun 2013 berpendapat bahwa dalam teori segitiga, perilaku fraud didukung oleh 3 unsur, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. PT Spul Indonesia bergerak di bidang distributor, yang dimana sebagai perantara yang menyalurkan produk di pabrik atau manufakturer ke pengecer atau retailer. PT Spul Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Singaraja yang memiliki divisi kepala cabang, supervisi, kasir, salesman, administrasi, kepala pembukuan, kepala gudang, helper, dan driver atau supir. Setiap divisi memiliki tugasnya masing-masing. Tugas supervisi yaitu memberikan tugas kepada salesman untuk mengejar target yang sudah ditetapkan setiap harinya, dan kemudian salesman mencari dan harus memenuhi target tersebut. Tugas kasir yaitu mengecek tagihan hasil penjualan, dan setelah semua faktor tagihan yang dibawa dicek kembali oleh bagian pembukuan. Adanya target penjualan yang diberikan supervisi kepada salesman membuat salesman itu melakukan tindakan kecurangan atau fraud agar target yang diberikan bisa tercapai walaupun dengan cara yang curang. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk bisa mencapai target setiap harinya. Mereka berpikir hal tersebut yang pantas dilakukan untuk bisa mencapai target. Kecurangan yang model persamaan regresi yang terbentuk dapat diinterpretasikan hasil bahwa konstanta sebesar 8.500 menunjukkan jika variabel tekanan X1, kesempatan X2, dan rasionalisasi X3 bernilai konstan atau 0, maka variabel tindakan fraud Y memiliki nilai positif sebesar 8.500. Selanjutnya, variabel tekanan memiliki koefisien positif sebesar 0,290.
Variabel kesempatan memiliki koefisien positif sebesar 0,209 dan variabel rasionalisasi memiliki koefisien positif sebesar 0,335. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa tekanan X1, kesempatan X2, dan rasionalisasi X3 berpengaruh positif terhadap tindakan fraud Y. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebesar satu satuan akan dapat meningkatkan tindakan fraud sebesar nilai koefisien beta masing-masing variabel bebas dikalikan dengan besar kenaikan yang terjadi. Misalnya, setiap terjadi kenaikan tekanan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tindakan fraud sebesar 0,290. Setiap terjadi kenaikan kesempatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tindakan fraud sebesar 0,209. Setiap terjadi kenaikan rasionalisasi sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tindakan fraud atau kecurangan sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, maka semakin tinggi tindakan kecurangan atau fraud. Sebaliknya, semakin rendah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, maka semakin rendah tindakan kecurangan atau fraud. Pertama, pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Tuan Kota pada tahun 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pressure ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpitnya. Konsep yang paling penting di sini adalah suatu tekanan yang menghimpit hidupnya berupa kebutuhan akan uang, dan ia tidak bisa berbagi atau sharing dengan orang lain di sekitarnya. Salah satu motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan atau fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan tindakan kecurangan atau fraud ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus plan menurut Perels and Logan pada tahun 2011. Yang kedua, pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Menurut Chayono et al. Pada tahun 2017, dia berpendapat peluang dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Dan yang kedua, kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Kata rasionalisasi didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku kecurangan atau fraud dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya, menurut Apriai dan Faciria tahun 2014. Hampir semua tindakan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku didasari atas dasar rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku tersebut, menurut Sihombing dan Raharjo pada tahun 2004. Kesimpulannya, semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya kecurangan atau fraud yang dilakukan. Semakin tinggi kesempatan atau peluang di sebuah perusahaan untuk melakukan kejahatan, maka akan semakin tinggi kecurangan atau fraud yang akan terjadi. Semakin tinggi rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku, maka akan semakin tinggi terjadinya kecurangan atau fraud tersebut karena pelaku merasa benar melakukan hal tersebut. Sekianlah pembahasan yang dapat saya jelaskan di saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.